bahwa surat Al-Asr itu 3 ayat yang sangat penting, yaitu ada dua kelompok orang yang merugi, orang yang hancur, dan orang yang beruntung. Yaitu kita bacakan Al-Asr, demi waktu asar atau masa, ya. Innal insan, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Ada dua yang kita lakukan, yaitu illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dengan dasar itu, ya kami yang doif akan ilmu akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu lau tadabbur pertama dari surah tawassaatkum, ya, seandainya manusia ya mentadabbur atau merenungkan isi arti daripada surat Al-Asr, lawasa'atkum, sangat luas cakupannya surat-surat ini, yaitu mencakup wa amilus sholihat. Jadi wa amilus sholihat tidak bisa dipisahkan dengan wa tawassul haqqi wa tawassul, yaitu saling, ya. Amanu, yaitu orang beriman, wa amilus sholihat tidak bisa dipisahkan dengan amanu, yaitu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana orang baik, ya, tidak didasarkan dengan amanu, beriman, tapi amal solehnya banyak, menyantuni orang-orang, ya. Kita tahu sendiri orang Islam pun berlomba-lomba wa amilus sholihat, ya. Itu tidak ada gunanya karena tidak ada dasarnya amal, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian arti daripada surat Al-Asr itu banyak, yaitu yang lam yang Allah binasi dari surat itu tawassaatkum. Seandainya Allah tidak menurunkan ini surat Al-Asr ini, sudah cukup baginya surat ini untuk Allah tidak menurunkan lagi. Kemudian Bapak jemaah yang kita hormati, Masya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal manusia, ya, ada 5 komponen atau 5 unsur, ya, dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah jasmani, ya. Jasmani ini, ya, Allah menciptakan jasmani dengan tanah, seperti dalam surat Toha, ya, ayat 27, yaitu minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kita itu jasad ini dibikin Allah Subhanahu wa taala di tanah, akan kembali ke tanah. Ya, kita tahu sendiri, kita jasad ini, ya, kita masih berdiri di sini, besok lusa kita tidak tahu, ya, pasti akan kembali ke tanah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pun tidak begitu saja kembalikan ke tanah. Tadi ada pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin, yaitu roh akan dikembalikan ke jasadnya, yaitu di alam kubur itu. Dan juga kita harus bertanggungjawabkan. Nanti ada jawaban-jawaban, ada pertanyaan dari malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Dari Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati kita dan akidah kita tentunya kalau ditanya oleh Isra dan malaikat munkar dan nakir. Tapi bagi orang yang jahat atau orang kafir, mereka tidak akan bisa meneguhkan pendirian mereka dalam tauhidnya, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 20 Allah berfirman minha, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 27, ya, yang artinya Allah akan meneguhkan pertanyaan-pertanyaan malaikat itu dengan kalimat tauhid tentunya. Para bapak ibu sekalian, yang kedua adalah roh. Roh adalah yang diciptakan manusia melalui kandungan ibu, ya Allah manufi, yaitu Allah meniupkan, ya, di kandungan ibu, ya,
mulai janin kita sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah syahwat atau nafsu, ya. Kita mempunyai nafsu, ya. Nafsu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Siapapun yang artinya yang membiarkan nafsu kita adalah untuk menuju kejahatan, yaitu nafsu yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah awal akal. Manusia diberikan akal, bahkan hewan pun nggak bisa diberikan akal. Akal ialah untuk membedakan atau menganalisis, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu hewan tidak bisa diberikan akal. Akal adalah suatu elemen dalam diri manusia. Yang terakhir adalah yaitu hati, kolbu, ya. Apabila kita tahu hadisnya, kalau kita hatinya tidak baik, semua akan tidak baik. Mungkin itu aja daripada kosong ini untuk mengingatkan kata Pak Haji Masud tadi, balik nawar ayah, ya. Walaupun sedikit, sampaikan yang kita sampaikan. Ini aja. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak sekalian, karena kami itu sangat lemah dalam ilmu, tapi berdasarkan tadi saya paparkan adalah hakul muslim alal muslim, ya kan. Ada situn, ada 6, yaitu yang saya berikan kali ini adalah pamsohu apabila diamanati nasihat, maka nasihatilah. Jadi ada 6 hak seorang muslim. Apabila dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat. Kalau dengan balikna wailuna ayah, walaupun sekedar, ya. Inilah ilmu yang saya punyai. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak baik atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.